seseorang terkena penyakit demam berdarah itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di dalam tubuh nyamuk itu mengandung virus denggi masuk melalui gigitan nyamuk. Kemudian timbul gejala antara 4 atau 7 hari kemudian yang disebut dengan masa inkubasi. Nah, gejala demam yang timbul itu berlangsung antara 7 sampai 10 hari. Diawali dengan gejala yang mirip dengan gejala flu biasa. Sakit kepala, demam, nyeri badan, kemudian nafsu makan menurun, ada rasa sakit di belakang mata. Kemudian ketika hari keempat dan berikutnya itu mulai ada tanda-tanda misalnya pendarahan spontan, timbulnya pendarahan di bawah kulit, bahkan bisa terjadi kasus syok. Nah, mungkin kita kenal yang namanya demam denggi, ada juga yang disebut dengan demam berdarah denggi. Demam denggi itu adalah infeksi virus demam berdarah yang gejala klinisnya mungkin ringan ya, karena tidak disertai dengan syok. Sedangkan demam berdarah denggi itu adalah demam berdarah yang juga sama disebabkan oleh infeksi virus denggi, tetapi disertai dengan tanda-tanda kebocoran daripada plasma. Dan untuk membedakan seseorang terkena demam denggi sama demam berdarah denggi itu adalah melalui pemeriksaan darah rutin ya. Darah rutin di sini pada demam berdarah denggi disertai dengan kebocoran daripada plasma. Di sini kita bisa melihat terjadinya peningkatan hemoglobin atau terjadi peningkatan daripada hematokrit. Nah, peningkatan ini terjadi karena terjadinya kebocoran daripada pembuluh darah. Kita harus antisipasi peningkatan daripada hemoglobin dan hematokrit ini dengan pemberian cairan yang ada kuat. Nah, setiap rumah sakit mungkin memiliki protokol ya, protokol bagaimana menghadapi kasus-kasus demam berdarah denggi disertai dengan peningkatan daripada hemoglobin. Jika kita tidak mengantisipasi peningkatan hemoglobin atau hematokrit ini, maka bisa terjadi keadaan yang disebut dengan DSS, Dengue Shock Syndrome. Ciri-cirinya tekanan darah mulai menurun, tangan kaki dingin, napasnya cepat, pasiennya merasa lemah, pusing. Di sini timbul tanda-tanda memang seperti kasus syok. Penanganan sejak awal itu prognosisnya baik ya. Di sini tingkat kematiannya mungkin 1%. Tetapi kalau kasusnya sudah DSS dan terlambat penanganan, maka tingkat kematiannya bisa mencapai 40%. Jadi rekan-rekan, sekarang musim penghujan. Banyak sekali genangan air di mana vektor daripada nyamuknya yaitu Aedes aegypti ini mulai banyak. Jadi mulai timbul kasus-kasus demam berdarah. Jadi untuk mencegah wabah daripada virus demam berdarah, pertama mencegah kontak, pakai kelambu, pakai lotion supaya tidak digigit nyamuk. Kemudian sarang-sarang nyamuknya dihilangkan dengan misalnya genangan air yang tergenang karena hujan itu dihilangkan. Kemudian diberikan ikan pemakan jentik nyamuk maupun dilakukan penyemprotan yaitu untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk dewasa. Cukup sekian topik kita tentang demam berdarah dan komplikasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar. Nyamuk Aedes aegypti mudah dikenali melalui warna dan bentuknya. Ciri khas nyamuk ini ukurannya yang kecil dan memiliki tubuh berwarna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Dapat terbang sejauh 400 meter. Dia senang berada di air yang bersih, kemudian aktif di pagi dan sore hari. Untuk mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini adalah dengan melakukan menutup rapat tempat penyimpanan air, menguras tempat penampungan air secara rutin, kemudian mengubur dan mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menyebabkan air menggenang.